Assalamualaikum, selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi hari ini barengan saya Kiki yang akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bareng-bareng bikin teret. Kita lepas. Wow. Bros yang simple, cepet, insya Allah bikinnya relatif cepet ya. Dan kabar gembiranya buat teman-teman yang pengen nyobain belajar di rumah, khusus untuk bros yang akan kita praktekkan hari ini, tersedia paket belajarnya ya. Jadi kalau misalnya mau nyobain bikin, bingung gitu kan, duh gimana ya, mau beli bahannya tapi nggak tahu beli apa aja, udah langsung pesan Mbak Admin, nanti langsung disiapin per paket. Saat ini sih harganya 8 paket bros, itu Rp200.000 ya. Tapi kalau nanti misalnya teman-teman nonton video ini di tahun 2025 atau di bulan-bulan lain, mungkin agak ada perbedaan harga. Soalnya kemarin ada ya yang kirimkan, Mbak, saya cek Shopee kok harga paket bahannya segini gitu. Terus saya cek video dibuat, video dibuat 2019. Terus habis gitu komen diberikan, 2024. Ya. Jadi harus di-declare ya pada saat mau jual paket bahan. Guys, mungkin kalau ada perbedaan tahun akan ada perbedaan harga, mohon dimaklumin ya. Selamat pagi buat teman-teman yang sudah bergabung di hari ini. Ada Mbak Ina, Assalamualaikum Mbak Ina. Ada Mbak Dewi Sindra, Dewi Siwindra ya, Mbak Ida. Hai Mbak Ida, ini spesial banget loh paket bahannya khusus buat Mbak Ida ya. Mbak Ruli yang paling sering translate semua kosakata kearifan lokal. Ada Mbak Novida Eka Putri juga, selamat pagi. Mbak Biba Halim, Mbak Philovecraft, wah ada juga Mbak Sajida, wah, namanya cantik ya. Selamat pagi Mbak Leli dari Yogyakarta. Tadi juga ada Bu Ati ya, selamat pagi Bu Ati. Ada Mbak Arin juga, wah selamat pagi Mbak Arin. Kapan nih materi KBO terbarunya keluar? Waduh, naginya online ya, live. Ada juga Mbak Yova, selamat pagi Mbak Yova. Wah ada Mbak Nisa juga ya, Masya Allah tabarakallah. Selamat pagi juga Sisi, Mbak Wiwin, Mbak Arifa, Mbak Hati Handoko, Mbak Fariha. Selamat pagi ya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai ya. Untuk praktek kali ini kita pakai kawatnya. Ini wajib banget pakai kawat super ya. Nah, nanti di paket bahan itu kawatnya kita sertakan sekitar 2,5 meter atau 3 meteran gitu. Tapi sebenarnya teman-teman cukup perlu 1 meter 20 cm ya. Ya 1,5 meter lah kalau misalnya bingung. Nah, ini kita potong pakai tang potong. Nah, kalau banyak yang belum tahu kawat super itu apa sih Mbak? Kawat super itu adalah kawat yang dipakai di bros-brosnya koleksi Kiki ya. Jadi kalau teman-teman bahannya stainless atau sering juga disebut monel ya, teksturnya mengkilat kayak gini. Nah, mungkin aja kalau teman-teman browsing tuh, atau mungkin saat ini di rumah punya kawat monel yang serupa, tapi pas dipelintir kok nggak sama gitu ya. Dek, aku ada yang lupa, maaf ya. Lupa bawa itu loh Dek, kerang warna hijau, minta tolong Po di. Iya, satu untai aja Dek, yang baru. Daripada ngambil di itu. Perasaan tadi udah siap loh ya. Kok jadi ada yang lupa gitu. Ijo. Nah, terima kasih Dek Mun. Nah, kalau teman-teman mau bikin sendiri, biasanya harus beli ini satu untai gitu kan ya. Batu satu renteng. Otomatis bahannya akan habis relatif lebih banyak. Ya harga per buah brosnya sih mungkin
unda-undi lah ya sama paket bahan. Tapi kan kalau kita beli paket bahan itu langsung dapat beberapa warna sekaligus, sehingga kalau teman-teman mau jualan, beli paket bahan bros di koleksi Kiki itu akan lebih membantu untuk memulai usaha. Yeah. Iya, pon opren ya Mbak Ruli ya, minta tolong Mbak Mun. Untuk batunya saya pakai batu agate koin ukuran 2,5 cm ya. Ini boleh teman-teman ganti ya pakai batu tetes ataupun batu bengkok, atau mungkin di rumah punya batu oval yang stok lama, boleh banget dipakai. Nah, nanti kawatnya dimasukkan di dalam batu, terus dijepit ujungnya dan dipelintir. Nah, ini teman-teman, kadang-kadang ya sama-sama kawat monel, ada kawat yang pada saat dipelintir itu relatif lebih mudah patah ya, walaupun judul kawatnya sama-sama 0,4. Atau ada juga kawat yang ketika dipelintir itu sangat sulit sekali, atau dia relatif keras ya. Nah, sehingga kalau kita bikin pakai kawat itu, seringkali tangannya itu jadi cedera mungkin ya, karena memang kepayahan untuk membuat pelintiran. Nah, ini kalau tadi kita di batu pasang satu kawat aja, untuk kerang kita pakai 2 buah kawat sekaligus. Dimasukkan ke dalam kerang, lalu dilipat di arah yang rata ya. Jadi kawat ini kita lewatkan justru di bagian kerang yang rata, bukan kerang yang bergelombang. Jepit bagian belakangnya, lalu dengan menggunakan tangan yang satu kita peluntir 1 kali, 2 kali ya. Hati-hati karena kadang langsung coklek ya Olive ya. Olive ini salah satu sahabat koleksi Kiki yang paling sering latihan bikin bros ya. Nah, kadang-kadang kalau tutorial belum pernah nyobain gitu, kalau nggak kerang yang patah, batu yang pecah ya Olive ya. Nah, ini gini. Oh iya, Mbak Arlin Craft, saya pengalaman Mbak pas melintir patah. Yang patah kerangnya bukan kawatnya. Betul-betul kadang-kadang sering terjadi ya. Nah, ini kita lipat lagi, ini kerangnya juga kita pasang satu lagi, dan kawatnya di bagian yang rata ya. Nah, ini sambil kepelintir, pertemuan kawat selalu ditekan atau ditahan supaya kualitas pelintirannya rapi. Nah, di step keempat kita akan pasang daun. Daun ini dari bahan stainless ya, besi, jadi bukan plastik, sehingga dia relatif lebih kokoh. Nah, ini pas pertama belum dipelintir dia akan goyang-goyang gini loh guys. Tapi kalau sudah dipelintir, ini kita tahan ya, jepit, lalu ini kita putar. Daunnya kita putar ya, 1 kali, 2 kali, pastikan dia nggak bergerak ya. Halo Mbak Una, selamat pagi. Nah, ini mungkin aja masih goyang ya teman-teman ya. Anggaplah goyang ya, oke. Nih dia mungkin masih goyang ya. Nah, kalau terjadi daunnya ini masih goyang, yang harus dilakukan adalah kawatnya lilitkan ke pangkal daun, karena tadi daunnya itu lubangnya besar ya. Kalau lubangnya besar, relatif lebih sulit untuk dipelintir. Nah, tapi kalau kita lewatkan pangkal daunnya seperti ini, nih kawatnya ya, dia akan relatif lebih kuat. Tung 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 tung. Harus ada bunyi tungtungnya ya. Baik, kalau udah selesai masang daun dan rangkanya, ini namanya bisa dibilang frame ya, frame brosnya. Nah, selain teman-teman pakai bahan batu bulat, ini bisa juga diganti sama batu tetes, kerang, manik kayu, akrilik daun lain, itu juga bisa banget ya. Dengan mengganti satu bahan aja nanti akan jadi desain yang berbeda. Halo, selamat pagi Mbak Puri, Mbak Yunia.
Selamat bergabung. Nah, selanjutnya hanya dengan satu kawat kita masukkan batu ukuran 10 mm. Nanti di dalam paket bahan teman-teman akan disertakan 4 buah batu ya. Nah, mungkin warnanya ada gradasi yang berbeda. Nah, batunya diletakkan dengan posisi kawat itu di samping ya. Jadi kalau dari depan itu kawatnya tidak terlihat. Kemudian jepit bagian belakang dan kita puter lagi. 1 kali, 2 kali. Teret. Nih ya. Dari depan nggak kelihatan ada kawatnya. Sehingga kadang-kadang kalau orang nggak tahu tuh suka nanya, wah ini bikinnya pakai lem ya gitu. Nanti bisa lepas nggak ya? Enggak ya, kalau pakai kawat dia relatif jadi lebih kuat. Kawat datang dari bawah rangkaian, dinaikkan ke atas rangkaian, dikasih batu. Kemudian kawat ini kita arahkan lagi ke bawah rangkaian. Sudah sampai di bawah rangkaian, ditahan, jepit pakai tangan, lalu batunya kita puter lagi. 1 paket bahan dapat 8 warna yang berbeda ya Mbak. Jadi justru nggak bisa kalau order 1 warna yang sama akan kita kenakan biaya lebih mahal dibandingkan kalau beli yang warnanya beda-beda. Set. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman mau beli yang warnanya sama, mendingan langsung beli rentengan aja, terus di packing sendiri karena akan jauh lebih ekonomis ya. Karena kan kalau kita beli 1 renteng langsung warnanya itu sama semua. Nah, jadi akan lebih memudahkan. Nah, jadi set. Kenapa Mbak Kiki kalau oh ya kemarin ada sih pertanyaan, kenapa Mbak Kiki kalau beli yang warnanya sama semua justru lebih mahal? Biasanya kalau beli minta warna semuanya sama itu sudah bukan buat paket belajar ya. Biasanya emang ada orderan yang bersangkutan atau mau bikin bros seragaman untuk souveniran dan sebagainya, mintanya yang sama semua gitu. Terus biar nggak repot langsung di pesan yang sudah paket bahan siap rangkai, nanti tinggal dirangkai sendiri. Nah, di kita itu ada resiko ya. Kadang orang tuh pesen belum tentu dibayar ya guys. Bayangin kalau kita udah kadung beli 100 paket bahan warnanya hitam semua, itu duit kita akan mandek di 100 paket bahan yang warnanya hitam semua dan gak bisa dijual lagi ke orang lain. Jadi kita nggak mau sih, intinya gitu. Tapi kalau misalnya tetap mau dibantu beliin paket bahan dan disiapin, bisa kita bantuin tapi harganya ekstra ya. Nih kayak gini ya. Untuk jenis bahan batunya sama semua. Kalau mau beli bahan yang berbeda-beda bisa beli beberapa judul paket bahan gitu ya. Jadi nanti di paket bahan ini semuanya batunya akan batu koin tapi warnanya beda-beda. Betul, sudah pernah kejadian, makanya kita ada peraturannya. Kenapa sih nggak boleh warnanya sama semua? Iya, karena biasanya kalau sudah beli warna sama semua itu untuk orderan atau ini ya. Udah pesen terus batal ya, mungkin yang bersangkutan juga diorderin sama orang lain tapi terus dibatalin ya, jadi dia akhirnya nggak jadi ngambil. Iya betul, jadi ya kita berjaga-jaga sendiri lah ya pada akhirnya kalau kita jualan, karena yang paling tahu kondisi perputaran uang kita itu kan kita sendiri. Kalau kita siap bantuin, tapi juga mudah-mudahan teman-teman juga siap bekerja sama dengan sistem atau tata cara yang udah kita siapin gitu ya.
Nah ini sudah 2 dipasang. Oke, kita lanjut pasang di sisi sebelah atas. Mbak kalau misalnya mau beli paket bahan, tapi paket bahannya itu bros wire batu bengkok 2, bros wire batu tetes 2, itu kan harganya sama mbak, cuman beda-beda. Iya, jadi sebenarnya kita bikin, kenapa sih bros wire batu tetes itu belinya harus per 8 set? Karena sebenarnya kita udah pernah nyobain ya, biasanya kalau sebenarnya kan kita bisa aja ya jual 1 set gitu. Kalau beli 8 kan 200.000, kenapa nggak dijual aja 1 set 25.000 biar orang-orang bisa beli satuan. Tapi dari pengalaman kita, kalau nyobain cuma 1 kali biasanya itu jelek ya. Ini langsung bahasanya terang benderang ya guys. Iya, terus terang aja guys. Kalau beli paket bahan cuma 1 terus nyobain di rumah, itu biasanya jelek. Ya namanya juga baru belajar ya kan. Masa langsung berharap sekali nyoba langsung cetar membahana. Nah tapi insya Allah kalau teman-teman ulangi langkah yang sama sebanyak 8 kali, nanti teman-teman akan lihat ya progres dari percobaan paket bahan pertama sampai paket bahan ke-8 itu akan ada peningkatan. Nah kalau udah terlanjur dibeli kan nggak mungkin, maksudnya gini ya, mungkin aja teman-teman beli paket bahan isi 8 cuma dicoba 1 kan. Ya bisa aja kan habis nyobain terus kayak oh aku menyesal, jelek, aku tidak berbakat gitu. Tapi ya gimana dong, paket bahannya sudah ada di depan mata, sudah kebeli nih 8 set, masa nggak dicobain ya. Nah nanti kalau suatu saat ada panggilan hati, kemarin baru nyoba 1 ya sudahlah, aku coba aja sisanya, toh juga emang bahannya sudah ada gitu kan ya gitu. Nah dari situ biasanya nanti kita sendiri akan melihat perkembangan atau bagaimana kemampuan kita bertumbuh dari seringnya berlatih ya. Gimana Mbak Kiki kalau yang bagus cuma yang terakhir aja? Ih lucu kali pertanyaannya Mbak Ting Ting lah. Mungkin banget terjadi ya, karena kita tuh pakai hitungan ada yang isi 8, ada yang isi 4 tuh nggak sembarang. Kayaknya lucu lah harga 200.000. Gak gitu juga ya. Atau kayaknya udahlah jual aja nih, kenapa nggak 10 aja, kenapa harus 8 gitu kan. Nah, ya karena ya kalau misalnya yang baru bagus itu yang ke-8 ya, namanya orang kan bisa aja beda-beda ya. Orang lain percobaan ke-6 sudah bagus, sementara kita mungkin harus 8 kali baru layak dipakai gitu. Ya nanti manik-manik ini masih bisa teman-teman bongkar ya. Jadi enaknya manik-manik yang dirangkai pakai kawat, ini kawatnya aja yang rusak atau hilang, yang nggak bisa dipakai lagi lah, tapi manik-maniknya bisa dirangkai lagi. Jadi nanti kalau misalnya dari 8 percobaan kok 1-7 jelek, 8 aja yang bagus, 1-7 bongkar aja lagi teman-teman. Nanti tinggal beli kawat lagi di koleksi Kiki, udah deh, terus cobain rangkai lagi di rumah ya. Intinya kalau mau bikin kerajinan ini memang dibutuhkan orang-orang yang rajin ya. Soalnya pertanyaan juga yang susah ya kalau beli paket bahan itu ada lagi gini, Mbak, kalau beli paket bahan isi 8 nanti pasti bisa jadi 8 bros. Sebenarnya saya tuh pengen bilang, ya tergantung ya, berhasil nggak jadi. kayak kurang jualan ya aku nih. Aduh, aku mungkin hapus saja ya ini. Video ini kok kayak kurang mau motivasi. Harusnya aku bilang, oh tentu mbak, insya Allah dengan tutorial yang kita sertakan, bahannya juga udah kita siapkan untuk 8 bikin bros, itu nanti jadi 8 bros. Tapi bohong guys, kata-kata yang lebih jujur adalah ya itu tergantung dari percobaan 8 kali bikin bros itu berhasil semua atau enggak ya. Iyalah, jangan susah-susah kali nanya. Jadi kadang susah ya
Menjadi penjual yang jujur dan penjual yang laku ini kadang-kadang nggak seiring sejalan, guys. Nanti kalau pas gagal aku jadi bohong kan. Aku kan jadi bohong. Tapi ya ini namanya sekali lagi dijualnya bukan paket bahan, paket belajar membuat bros. Ya paket bahan sih, paket bahan juga ya. Karena insya Allah ini sangat membantu ya buat teman-teman yang emang sudah ada skill membuat bros. Kalau bingung mengolah modal yang mungkin ya namanya kita baru mau nyobain jualan kan. Ibu-ibu modalnya dari mana sih? Dari nyisihin uang belanja gitu kan. Ya udah. Jadi kalau gimana supaya uang belanja kita tadi bisa lebih optimal muternya, ya kita bisa cobain bikin ini, siapa tahu kalau dijual nanti aku gitu ya. Nah, dengan paket belajar ini lebih mudah hitung-hitungannya. Kulaan harganya bahan 25.000, dijual 50.000. Insya Allah untungnya berarti 25.000 juga ya. Untuk bros yang saat ini dibikin berapa sih Mbak biasanya dijual? Bros ini bisa dijual sampai harga 65.000 ya teman-teman. Tapi saya sendiri akan jual di harga Rp50.000. Jadi kalau misalnya beli di koleksi Kiki males, Mbak beli paket bahan mau beli yang jadi aja, boleh. Harganya 50.000 per satu buah bros. Teret, sudah jadi guys. Nah bener banget Mbak Ting Ting. Kalau enaknya bikin jualan aksesoris misalnya belum laku ya dipakai sendiri. Kalau pas dipakai ada yang mau beli ya kita lepas ya. Jadi nggak usah mikir yang kemungkinan terburuk tuh memang perlu dipikirin, tapi nggak usah terlalu mendominasi pikiran kita ya teman-teman ya, karena nanti malah mendrive hal itu beneran kejadian. Nah kalau udah beneran kejadian malah agak repot ya nggak sih? Nah sebaiknya kita pikir yang indah-indah gitu ya. Wah kalau misalnya ini belum terjual, aku jadikan hadiah untuk sahabatku yang mau ulang tahun gitu misalnya. Atau nggak apa-apa lah aku beli 8 mau aku bagikan untuk teman-teman pengajianku biar semuanya semangat ngajinya. Siapa tahu habis kita bagikan jadi didoain ya biar laris manis dapat orderan banyak. Amin amin amin. Guys, ini sudah mau selesai ya. Oke, ini kita langsung tinggal pasang peniti. Ini tadi kawatnya tinggal sekitar 1,5 meter. Artinya kalau misalnya teman-teman potong kawat 1,5 meter dan jadinya masih kurang sesuai dengan yang kita pengen, itu masih akan ada sisa 1,5 meter kawat lagi untuk membantu percobaan yang berikutnya. Jadi nanti tinggal beli aja tang potong ya. Nah, tang potong ini bisa untuk ngelepasin kawat-kawat yang sudah dipasang di rangkaian brosnya. Jadi bisa untuk banyak berlatih banget lah paket bahan ini. Oke, ini kita masukkan. Oke, memasang peniti tak semudah yang dilihat ya guys. Apalagi kalau pandangan hidup positif. Banyak quotes ya Sisi ya belakangan ini. Nah habis ini saya bakalan share lagi gimana dengan teknik yang sama teman-teman bisa mengembangkan desain ini jadi bros yang berbeda ya. Karena banyak orang berpikir untuk memulai usaha bros ini akhiran dari kawatnya yang tajam disembunyiinnya di antara manik-manik yang di depan ya. Jangan disimpan di belakang penitinya. Nanti pas dipakai penitinya bisa nyublesin atau jadi nggak enak gitu loh guys dipasangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Teret, ini dia brosnya. Teret, ini di bagian belakang. Nah sebenarnya untuk memulai bisnis bros kita cuma belajar satu materi ini aja tuh bisa dikembangkan jadi banyak model. Oke, model pertama kayak gini ya, ada gantungannya. Kalau kita bosan sama model gini kita balik aja guys penitinya. Jadi gini ya. Tuh, jadi model gini dia jadi sebuah desain baru. Nanti bagian atas
bisa kita ganti pakai daun yang lebih pendek misalnya, supaya dia nggak terlalu panjang ya sisi atas. Alternatif kedua, kita bisa pakai, ambil lagi ya kawat supernya ya. Nah, kalau tadi pakai ornamen daun, kali ini kita ganti nih ornamen daunnya dengan ornamen plat anting. Jadi yang biasanya dijadikan bahan untuk bikin anting-anting, kita pakai untuk bikin bros ya. Ini kawat dipotong 1,5 meter, masukkan ke batu koin. Kebetulan batunya masih sama ya, maniknya juga masih sama. Nah, kemudian dilipat jadi 2 sama panjang kawatnya. Setelah kawatnya sampai di tengah-tengah, ini kita jepit pakai tang jepit, lalu kita putar. Bismillah. Oke ya. Diputarnya berapa banyak? Diputarnya hanya sampai batunya nggak goyang tuh. Sudah mengunci aja. Kalau tadi kita pakai, oh ya, habis itu lanjut apa? Lanjut pasang kelopak kerang. Kalau teman-teman mau variasiin, boleh nggak usah dikasih kelopak kerang, ganti sama misalnya manik akrilik atau manik bentuk daun. Yang penting lebar juga. Kenapa Mbak? Kok harus pakai manik yang lebar? Karena kalau kita di bagian awal bros itu udah pasang manik-manik lebar duluan, niscaya bros kita itu nggak akan perlu pakai bahan banyak-banyak. Kalau bahan baku yang dipakai banyak, maka harga bahan baku yang dibutuhkan jadi lebih banyak. Nah, kalau harga bahan baku banyak, kalau bahan bakunya banyak, otomatis harga jualnya jadi tinggi, brosnya nanti jadi mahal. Nah, kalau bahan bakunya yang dipakai banyak, brosnya jadi berat. Kalau brosnya berat, biasanya untuk beberapa orang tuh nggak suka make dalam waktu yang lama ya. Nah, ini kan tadi kan kita pakainya ornamen daun ya. Kali ini tuh anting-anting gitu loh. Nah, mungkin teman-teman punya bahan anting-anting di rumah. Nah, ini bisa kita pakai dengan cara yang sama kayak tadi masang daunnya ya. Pokoknya ditaruh dulu di tengah, dipelintir. Nah, terus habis gitu, kalau dia masih goyang, geol-geol, tung 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 tung. Nah, kita kasih lilitan dangeri kawatnya di seputar si plat antingnya. Tuh, ini sudah jadi model baru hanya dengan mengganti bahan. Artinya kalau nanti teman-teman udah beli paket bahan dari koleksi Kiki tapi pengen ganti, ya udah beli aja plat anting lagi. 5.000 isi 4 rasanya ya, apa 10.000 isi 4 gitulah. Nah, ini kalau sudah dipasang plat antingnya, lanjutkan dengan ngisi manik bulatnya lagi. Nah, ini sengaja ya warnanya sama biar nanti kalau dijejer-jejer teman-teman bisa kebayang. Nah, jadi kalau misalnya ya punya modal 200.000, aku nggak mau beli 200.000 kalau dapat 8 model yang sama Mbak, terlalu mahal, menyala dompetku. Ya, kalau misalnya kita udah kebayang nih daya beli pelanggan kita di bros-bros harga 50.000 nggak terlalu tinggi, jadi aku nggak mau kulaan banyak-banyak, boleh kita beli tambahan aja plat anting. Jadi nanti sebagian dikasih daun, sebagian dikasih hiasan plat anting ya. Cara masangnya sama persis kayak tadi kita masang si model yang pakai juntai ya. Jadi kita pasang manik bulat-bulatnya dulu. Nah, sebenarnya ya kalau kita mau mulai jualan pakai modal kecil itu memang terasa lebih ringan ya di kantong kita gitu. Tapi jangan lupa juga teman-teman, dari modal yang besar itu akan ada tekanan yang lebih besar dalam hidup ya. Ibaratnya gini loh, kalau kita pas memulai ya, kita keluarin uang 100.000, mungkin kita pada saat belum terjual gitu ya, kita cuma mikir
ya udahlah, kalau memang belum laku 100.000 ini kita anggap aja sebagai modal untuk belajar gitu. Memang belum laku gitu. Tapi kalau udah kita keluarkan 500.000 nggak ada yang laku juga, maka biasanya kita, udah 500.000 nih aku belanjain, jangan sampai nggak laku. Siapalah di WA ya kan, ditawarin barangnya, brosnya dipakai kemana-mana, gonta-ganti PP, WA per 1 jam gitu. Jadi kayak usahanya tuh lebih menggebu-gebu gitu ya, karena ya sudah keluar banyak. Ya kali mau ikhlas-ikhlas terus ya, jadi jangan, ya ikhlas tuh penting, tapi usahanya tuh juga harus maksimal guys, sampai kemudian kita ada di titik menerima itu sebagai takdir gitu ya. Jadi buat yang sekarang sudah belanja banyak tapi belum tergerak juga untuk mulai WA semua kenalan, atau belum tergerak juga untuk memposting produk-produk itu di Instagram dan sosial media kita yang lain, ya mungkin sebenarnya dalam hati kita yang paling dalam kita tahu uang itu masih nggak seberapa gitu ya dengan simpanan yang lain yang kita punya. Kalau kita sudah merasa itu besar, maka kita akan keluarkan segenap daya upaya guys. Benar-benar. Ya walaupun mungkin juga setelah kita upayakan nggak laku, tapi kalau sudah diusahakan itu kayak aku udah gini gitu. Jadi kayak apa ya, mungkin semacam penerimaan terhadap diri sendirinya itu lebih tinggi gitu ya. Nah Mbak Ruli, kalau mungkin saat ini sudah belanja banyak tapi belum terniat untuk dijual gitu ya, belum tergerak, mungkin memang yang di simpanan lain itu masih lebih banyak. Alhamdulillah ya, nggak harus jualan semua sih. Biasanya tuh ada orang yang memang tergeraknya itu untuk apa? Untuk ngajarin orang lain gitu. Jadi kalau dia buat jualan itu masih maju mundur, tapi begitu ada yang nanya, bisa nggak ajarin aku bikin yang gini? Wah dia langsung semangat nyiapin bahan, bikin tutorial, bikin pelatihan gitu ya. Ada juga orang yang semangat itu kalau mau ada undangan pameran. Wah begitu ada, bisa nggak ngisi bazar? Oh semangat langsung nyetok barang ya. Mau laku mau nggak laku, pokoknya dia semangat banget siapin event itu supaya nanti ketika event tampilan di boothnya tuh menarik gitu. Nah yang paling utama sih kalau kita memang saat ini belum bergerak atau masih belajar bikin terus tapi belum ada hal lain yang kita lakukan, ya kita harus cari lagi lah motivasi setelah kita bisa bikin, berikutnya ngapain nih gitu. Sehingga bukan sekedar menambah saldo rekening aja sih ya, tapi lebih kepada menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari gitu. Maksudnya ya kita berapa lama sih hidup di dunia ya nggak sih? Duh, kayak ustazah lah aku ya. Tapi ya kan pada akhirnya kita mudah-mudahan bisa jadi pribadi yang bermanfaat ya dalam kehidupan kita yang singkat di dunia ini. Nah bermanfaatnya apa? Dengan misalnya membuka peluang kerja, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kalau itu terasa berat, dengan membagikan ilmunya ke sekolah atau ke adik-adik panti asuhan atau ke ibu-ibu PKK gitu. Atau ada juga yang menjadi bermanfaat dengan lebih banyak ya macam-macam ya macam-macam deh. Monggo teman-teman nanti sambil bikin itu kan banyak waktu atau momen-momen merenung bersama diri sendiri ya, sambil kita cari tahu apa yang pengen kita lakukan berikutnya supaya kita tuh terus melakukan
perubahan, peningkatan kualitas diri, cie. Bahasanya gak ya kali. Mungkin saya harus ngambil kuliah S2 ya. Cie. Siapa tahu bisa jadi dosen manik-manik. Oke guys, ini alternatif yang berikutnya ya. Tadi ini caranya sama banget. Bismillah. Ini yang pakai daun, ini yang pakai lempengan apa namanya? Lempengan buat anting-anting. Nah, dengan cara yang sama, bahan yang diganti satu aja, teman-teman bisa dapat model yang berbeda ya. Bismillah. Teman-teman, pokoknya kalau nonton live saya itu ambil yang menyenangkan buat di hati ya, yang nggak menyenangkan buat hati lupakan secepatnya. Sama sekali nggak ada niatan untuk melukai hati teman-teman. Pokoknya saya ceritakan apa yang saya alami. Kebetulan saya mulai mungkin lebih dulu dari teman-teman sehingga punya lebih banyak insight dalam melihat arti kehidupan. Cie. Ya, nanti masalahnya memang perjalanan orang itu kan akan berbeda-beda ya. Ada faktor usia, pengalaman hidup yang sudah dilewatin gitu, terus mungkin juga tempat tinggal ya. Kalau sekarang merasa tempat tinggalnya itu sulit, percayalah bersama kesulitan itu ada banyak pelajaran berharga yang nggak didapatkan orang-orang lain yang lokasinya tidak sesulit kita. Ini kita dobelin 3 atau 4 kali ya. Tiba-tiba jangan nanti habis nonton live ini tiba-tiba mata menerawang ya, terus bibir kelop-kelop. Bagaimana aku? Kok jadi pembacaan puisi? Aku aduh Masya Allah, terima kasih banyak teman-teman yang sudah support dengan menonton dan memeriahkan live ini. Sangat berarti sekali loh ya. Apalagi kalau langsung check out. Jualan, anaknya langsung jualan. Aduh. Ini 2 kali lilitan. Aduh, mau tak selesaikan tapi kok kawatnya masih ada. Sayang ya, mau dipotong. 3 kali udahlah, cukup lah, nggak usah banyak-banyak. Set. Oke. Nah, kalau lubang-lubangnya banyak gini, nih nanti teman-teman. Oh iya, nanti terakhirnya disimpan di depan ya. Tetap esensi dari live ini adalah jualan guys. Jadi walaupun banyak kerendeman yang disampaikan atau ala-ala tausiah gitu, tetap jualan terakhirnya. Jangan lupa ya, kawatnya kawat super, belinya di koleksi Kiki aja. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah, set. Teret. Nah, nanti bagian bawah ini teman-teman bisa variasi ini. Jangan pakai batu 12 mm ya, tapi bisa pakai misalnya batu yang kecil-kecil. Nah, ini kecil gini kita cantolin di sini. Jadi dia kayak ada gaya yang berbeda gitu kan antara yang satu dengan yang lainnya. Ini kalau batunya kecil kita potong dulu headpinnya jadi pendek. Lalu dengan tang putar kita buat lilitan sehingga dia melengkung loopnya ya. Lalu kita masukkan di sini, dicantal no gitu guys. Tirit. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Bismillah. Nah, nanti dipenuhin ya. Bawahnya jadi banyak.
Ya berusaha nggak mencucu tapi kok jadi kayak ngeden ya kan. Ya gitulah, kadang-kadang memang set. Nah, kalau ada lagi kita pasang lagi sampai di pinggir-pinggirnya. Cuman kok headpinnya tinggal 3, jadi ya nggak ada. Nanti monggo lah ya teman-teman bisa tambah-tambahin lagi. Ini ekspresi ini untuk menggambarkan bahwa sebenarnya pada saat dibuat itu tidak terlalu mudah ya. Nih sudah ada 2 ya cantelannya, nanti ditambahin aja sampai penuh. Oke. Nah, jangan lupa kalau sudah dipasang nanti terus dirapatkan lagi. Bismillah. Oke guys. Ini yang paket bahan ya, persis gini isinya. Warnanya ada 8, beda-beda. Nah, berat nggak sih melengkungkannya? Semakin pendek dia akan semakin berat ya, karena pegangannya jadi semakin kecil gitu. Tapi ya sebenarnya nggak seberat beban hidup kita lah ya. Kecil lah, ini kecil. Insya Allah kalau brosnya laku juga bisa meringankan beban hidup. Oke guys, gitu dulu ketemuan buat hari ini. Beneran nih, Mbak Kiki barusan ada gempa besar di Bandung. Wah, mudah-mudahan teman-teman yang ada di Bandung senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Gak ada kerusakan yang berarti. Monggo teman-teman yang ada di kota-kota lain punya keluarga di Bandung bisa langsung cek-cek kondisi keluarganya. Tapi mudah-mudahan semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Gitu dulu untuk ketemuan kita hari ini. Insya Allah besok kita ngobrol-ngobrol lagi dengan kerendoman yang lain. Kalau pengen di-share materi-materi apa gitu, bolehlah tinggalin di komen, nanti kita buatin ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi minggu depan.